Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan review saham-saham yang telah kita masukkan ke watchlist karena masih berpotensi minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang ingin request saham untuk dianalisa, bisa like dan komen di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang. Pada peragangan hari Jumat kemarin, IHSG sempat tarik naik menguji area resisten di harga 6.688 dan resisten ini dapat dilewati oleh IHSG dan saat ini ditutup di harga 6.726 dan harga ini berada di atas harga 1 dan 2 minggu kemarin selama bulan Januari. Tapi saat ini IHSG masih sideways karena IHSG belum melewati resisten terakhir di harga 6.750 dan 6.760. Berdasarkan technical Ichimoku, IHSG masih berpotensi melanjutkan tren kenaikan karena harga masih berada di atas MA62, MA200, MA20, Tenkan dan Kinjun, serta Kumo. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, volume yang terjadi di perdagangan tanggal 21 kemarin volumenya cukup besar, namun masih kurang tinggi. Seharusnya bisa nambah sekitar 2 billion lagi atau 3 billion lagi. Baiklah, saya akan langsung review saham-saham yang saya rekomendasi dari tanggal 17 kemarin. Saat IHSG masih merah-merah semua. Saham pertama yang saya bahas saham ASA. Saham ASA pada tanggal 17 ditutup doji dan turun menguji area support di harga 3.350. Pada tanggal 18 sempat ditarik naik ke arah resisten di harga 3.340. Saat ini ASA sudah menyentuh cut loss. Saham ini mungkin akan sideways untuk 1 minggu ke depan dan saat ini berada di bawah Kumo. Berarti ASA masih kurang menarik untuk kita beli. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham UNTR. Saham UNTR pada tanggal 17 Januari ditutup doji di harga 2.350 dan pada perdagangan 18 Januari sempat ditarik turun
menguji area support di harga 23.050. Dan pada perdagangan Kamis kemarin sempat ditutup di bawah resisten dan cut loss kita di harga 22.675. Saat ini kalau teman-teman entry di sekitar harga 23.000 sudah kena cut loss. Tapi kalau belum entry, karena ini statusnya masih belum ngambil ya, harusnya sih belum ngambil. Tapi apabila teman-teman ingin mengambil untuk trading jangka pendek, bisa take profit bila UNTR masih gagal menguji 23.625, maka teman-teman bisa copet dan take profit dulu. Saat ini volumenya juga masih kecil, kurang 1 miliar, kurang 1 juta nih. Tetapi berdasarkan Bollinger Band dan technical, UNTR hanya tertahan di Kumo saja. Kalau saya sih sebaiknya nunggu di area take profit pertama. Kalau terjadi koreksi baru kita entry. Mungkin terjadi di bulan Februari, atau Februari itu dia hanya ngetes area resisten lalu turun kembali menguji area sideways-nya di 21. Jadi kita harus hati-hati aja sama saham ini. Oke, saham berikutnya pada tanggal 18, saham Telkom. Saham Telkom saya rekomendasi pada tanggal 18. Sempat ditutup turun dan menguji area support di harga 4.160. Saat ini Telkom telah berhasil melewati resisten di harga 4.200. Dan pada perdagangan hari Jumat, Telkom sempat menguji area 4.330 dan ditutup di harga 4.330. Saat ini harga Telkom berada di atas rata-rata. Saham Telkom kemungkinan akan menjadi sangat uptrend. Bila terjadi koreksi di sekitar harga 4.290 sampai 4.250, teman-teman bisa koleksi sedikit saham ini. Namun bila Telkom masih menguji area 4.200, maka Telkom akan sideways kembali. Karena berdasarkan stokastik sudah mulai melemah, tidak ada pergerakan dan hampir cross. Saham berikut yang akan kita bahas adalah PTBA. Saham PTBA pada perdagangan tanggal 18 kemarin ditutup turun menguji area support di harga 2.730. Namun sempat ditarik naik ke harga 2.820.
Dan saat ini PTBA masih sideways, berada di bawah, di atas Kumo, di atas MA20, di atas Kinjon dan Tenkan. Apabila PTBA masih dapat melanjutkan kenaikan, maka PTBA dapat menguji area support area resisten di sekitar harga 2855. Dan bila resisten ini dapat lewati, maka PTBA dapat melanjutkan kenaikannya menguji area 2950. Tren PTBA saat ini masih sangat uptrend, namun tertahan sideways di sini karena masih tertahan resisten di harga 2850. Dan volume pada beberapa hari perdagangan ini masih kecil. Saat ini hanya 10 juta, sedangkan rata-ratanya 31. Saham berikut yang akan kita bahas adalah Bevin. Saham Bevin pada perdagangan tanggal 19 kemarin ditutup turun menguji area support di harga 1310. Dan pada tanggal 20 sempat ditutup di harga 1240. Dan pada perdagangan hari ini, kemarin maksud saya, tanggal 21 sempat ditutup di harga 1260. Walaupun sebelumnya sempat menguji area support di harga 1210. Buat teman-teman yang ingin trading jangka pendek, bisa mengambil keputusan beli dengan cut loss di harga 1210 dengan take profit di sekitar harga 1300. Ini hanya trading jangka pendek. Tapi Bevin kita juga tidak entry karena masih ragu-ragu saat itu. Sebenarnya kalau diambil pun masih bisa take profit di sekitar harga 1380. Namun ditarik lagi ke bawah. Tren Bevin masih sangat uptrend. Dan saat ini hanya kurang 5 juta saja untuk mengangkat Bevin kembali ke harga 1380. Berikutnya saham Java. Saham Java pada perdagangan tanggal 19 sempat ditutup turun di harga 1720 dan berada di Tenkan. Dan tanggal 20 juga saya sempat mengajak teman-teman untuk entry. Dan pada perdagangan hari ini tanggal 21 Januari sempat ditutup turun di harga 1735 lalu ditarik naik ke 1755. Teman-teman bisa
masih bisa mengambil keputusan untuk entry dengan cut loss di harga 1.700. Dan bila harga ini terlewati, maka Java mungkin akan sideways atau cenderung downtrend. Namun bila Java masih dapat bertahan di atas 1.760, maka Java dapat menguji area resisten di harga 1.780 sampai 1.880 kembali. Dan bila berhasil, maka Java akan uptrend jangka pendek. Oke, berikutnya saham yang saya akan bahas adalah saham Pewon. Pewon saya rekomendasi pada tanggal 20. Pada tanggal 20, Pewon ditutup doji dan sempat ditarik turun menguji area support di harga 454. Lalu ditutup naik di harga 456. Pada perdagangan hari Jumat kemarin sempat ditarik naik ke harga 4.468. Apabila saat ini Pewon berada di atas Tenkan dan Kinjun, namun masih tertahan di area support di harga 4.471. Saat ini resisten terdekatnya 471. Dan masih harus melewati 478 sampai 490. Saat ini Pewon masih berpotensi menguji area sideways-nya kembali. Dan bila dapat melewati 480, mudah-mudahan Pewon dapat melanjutkan kenaikannya. Dalam 3 hari kemarin, Pewon masih melanjutkan kenaikan. Dan hati-hati bila Pewon masih gagal menguji area 460. Jadi sahamnya masih sideways ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu dulu. Tapi kalau teman-teman ingin trading jangka pendek juga masih terlalu riskan, kecuali ngambilnya di sekitar harga tanggal 20. Masih bisa untung sekitar 2%. Karena jaraknya terlalu pendek. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan tanggal 21 kemarin sempat ditutup naik ke harga 5.100. Lalu ditutup di harga 5.025. Saat ini Inco masih memiliki gap down di harga 4.900. Apabila Inco masih gagal bertahan di atas harga ini, maka Inco akan menutup area gap dahulu, dan sebaiknya dia tutup gapnya dulu baru naik. Pada perdagangan kemarin, Inco pada perdagangan 21 kemarin memiliki volume yang luar biasa di 112 juta, dan pada perdagangan hari ini di 62 juta, dan nilai rata-rata perdagangannya hanya 17 juta. Ada akumulasi pada saat
penurunan ini. Apabila Inco masih koreksi, teman-teman bisa cicil beli, tapi dengan porsi trading yang pendek. Apabila Inco masih bertahan di harga 4.880, maka teman-teman masih bisa pertimbangan untuk entry. Tapi bila Inco masih gagal di harga 4.880, maka Inco akan menguji area 4.800. Dan di situ masih area sideways-nya kembali. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham ITMG. Saham ITMG masih doji di area 20.550 sampai 20.800. Saat ini ITMG masih menguji area Kumo dan MA62 serta Kinjun karena masih ditutup turun ya. Kalau ITMG bisa bertahan di atas harga 20.900, maka ITMG mungkin akan menguji area resisten di harga 21.300 sampai 21.500. Dan bila dapat terlewati, maka akan menguji 21.900 sampai 23.000. Bagi teman-teman yang ingin entry, sebaiknya tunggu dulu apakah ITMG akan mantul. Kalau hanya doji-doji seperti ini, takutnya masih di bawah turun ya. Dan saat ini masih berada di bawah garis Kumo. Dan jika masih gagal, maka berpotensi menguji area 19.300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.